Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tetapi kematiannya bukan disebabkan oleh Erwin, kata Suyono. Apakah kau pikir dilakukan oleh ayahnya, yang kata orang selalu membantu anaknya? Miran tidak menjawab. Dia bertambah takut. Erwin tidak berdiri sendiri di dunia ini. Masih ada ayahnya untuk membalas dendam. Kau tidak turut menyiksa tahanan itu? Tanya Suyono. Miran diam. Suyono mengerti bahwa bawahannya itu tentu juga ambil bagian dalam kekerasan terhadap Erwin. Tetapi dia tidak diapa-apakan oleh pembunuh waskita. Mengapa? Apakah pembunuh aneh itu pakai pandang bulu sebagaimana manusia biasa juga sering pandang bulu terhadap sesamanya? Kau pikir makhluk yang membunuh kawanmu itu membalas dendam atas perlakuan terhadap Erwin? Tanya Suyono. Miran tidak berani menjawab. Tiba-tiba terdengar bagaikan angin bertiup kencang di dalam ruangan itu. Aneh, di luar tidak ada apa-apa. Bulu kuduk Miran berdiri. Begitu juga Suyono. Ini kekuatan gaib. Mau tidak mau dia harus percaya akan adanya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum akal. Miran terjerit secara tiba-tiba, menyebabkan Suyono sangat kaget dan beberapa petugas yang ada di luar ruangan itu juga masuk. Mereka pun merasakan angin kencang itu, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Ada apa, Miran? Tanya Suyono. Di situ tampaklah bahwa mereka semua, walaupun menyandang pistol di pinggang, hanya manusia biasa juga, takut pada keanehan yang tidak bisa dimengerti. Suara auman harimau kuat sekali, padahal tidak ada satu makhluk pun yang terlihat. Yang ada hanya mereka saja. Ampun, ampun, kata Miran. Entah kepada siapa dia minta ampun. Kawan-kawannya heran dan kian takut. Pasti ada setan yang hanya dilihat oleh Miran karena hanya kepadanya dia memperlihatkan diri. Mengapa kalian tahan anakku yang tidak berdosa itu? Kalau ditahan lalu dibebaskan karena tidak terang kesalahannya, aku tidak keberatan. Itu memang hak dan bahkan kewajiban kalian sebagai penegak hukum. Suara itu begitu lantang. Mengapa kalian diam? Tidak ada seorang pun yang menyahut, mau berkata kepada siapa, karena hanya suara yang ada. Memang selalu orang katakan hantu bisa bersuara tanpa memperlihatkan diri. Dan itulah yang dikatakan ada suara tetapi tiada rupa. Heh Miran, kau dengan kawanmu itu kemarin malam yang menyakiti anakku sampai ia pingsan. Kau jangan berlagak bodoh. Itu atasanmu Suyono bertanya. Mengapa kau tidak menjawab? Kini Miran gemetaran dan semua kawannya memandang dia. Suara itu berkata lagi, Letnan Suyono, anak buahmu itu rupanya tidak bisa atau tidak mau bicara. Biar aku menerangkan. Kemarin malam, Waskita dan Miran memukuli, menendangi, dan meninju anakku. Tidak cukup begitu, anakku yang tak berdaya untuk melawan itu malah dihina. Mengapa orang kecil selalu diperlakukan tidak adil? Kalau orang semacam anakku disangka bersalah, maka tiada maaf lagi. Terus kalian hajar semau-mau kalian. Hayo, bicaralah siapa yang mau bicara. Suara itu membentak dan terdengar angker sekali, sebab suara itu tak lain daripada suara Jalubuk. Letnan Polisi Suyono dan bawahannya masih menanti apalagi yang akan terjadi. Tetapi ternyata angin berhenti dan suara itu pun menghilang dengan tidak memberitahu lebih dulu. Sebagaimana dia tadi menggema,
tanpa memberitahukan kedatangannya. "Tolonglah saya, Pak," kata Miran kepada Suyono. "Dia tentu akan membunuh saya. Selamatkan saya tidak mau mati. Saya hanya terbawa-bawa karena diajak oleh waskita untuk menyiksa Pak Erwin." Mendadak tukang pukul ini jadi bilang bapak terhadap Erwin. Padahal orangnya pun tidak ada di sana. Dia masih merasakan sakit-sakit di seluruh tubuhnya. "Coba bawa tahanan itu kemari, Abbas," kata Suyono kepada seorang bawahannya. Tak lama antaranya, Erwin sudah ada di ruangan, masih dengan muka berlumuran darah kering. Suyono mempersilahkannya duduk. Dia tunduk saja. "Erwin, saudara mau memaafkan petugas ini?" tanya Suyono. Yang dimaksudkan Miran. Yang ditanya tidak menjawab. Miran tanpa dapat menahan diri oleh takut berlutut di hadapan tahanan yang kemarin merasa terkuat di dunia. Kini merasa jadi insan yang paling tidak berdaya. Tanpa malu-malu dia berkata, "Saya telah membuat kesalahan, Pak. Saya minta maaf. Janganlah bunuh saya." Erwin jadi heran. Kenapa polisi yang seorang ini? Siapa yang mau membunuh dia? Erwin belum tahu apa yang telah terjadi. Jalubuk sengaja tidak memberitahu. Karena dia menunjukkan rasa heran, Suyono lalu menceritakan tentang waskita yang mati di pinggir jalan Selipi dengan perut dirobek oleh kuku harimau sehingga isinya berserakan. "Apakah tuan-tuan menuduh saya pula?" tanya Erwin. "Tidak," jawab Suyono. "Saudara ada di sini. Saya ingin bertanya, apakah saudara barangkali mengetahui siapa yang membunuh waskita?" Sebelum Erwin menjawab, terdengar suara keras. "Dia tidak tersangkut di dalam pembunuhan itu. Aku yang membunuh. Kalian tangkap dan hukumlah aku. Itu akan dapat dikatakan adil. Tetapi kalau manusia lain yang tidak berdosa kalian tahan dan siksa, maka kalian termasuk orang-orang yang akan menerima kutuk." Ayahnya, itu suara ayahnya. Air mata Erwin menggenang. Dia terlalu terharu. Rupanya dalam keadaan bagaimanapun, ayahnya tidak akan membiarkan Erwin seorang diri. Rupanya dia dibiarkan kemarin dengan nasibnya supaya dia tahu bagaimana sementara manusia bisa buas bagaikan hewan yang paling ganas terhadap sesama manusia. Karena tidak bisa dibuktikan bahwa Erwin melakukan pembunuhan, apalagi kematian waskita oleh robekan harimau terang dilakukan oleh makhluk lain, maka Erwin dibebaskan. Tetapi dengan amat mengherankan semua petugas, dia kini menolak untuk pulang ke rumahnya. "Tetapi saudara sudah dianggap bersih," kata Suyono. "Meskipun begitu saya tidak mau pulang," kata Erwin. "Tetapi saudara tidak boleh tinggal di sini. Nanti kalau terjadi kecelakaan semacam tadi malam, saya pula yang dituduh." "Tidak, kini tidak lagi. Sudah terbukti bahwa ada makhluk lain yang melakukannya. Tetapi kalau boleh kami ingin mohon pertolongan," kata Suyono. "Rasanya orang semacam saya tidak punya daya untuk menolong apapun. Diri saya sendiri selalu terancam oleh berbagai macam fitnah.